Pemirsa, tren spirit doll atau boneka arwah bagi sebagian orang digunakan untuk kegiatan spiritual bagi penganut tradisi dari negeri tirai bambu. Namun tak sedikit dari mereka juga yang menjadikannya sebagai hobi, bahkan memperlakukan boneka arwah bernilai jutaan tersebut layaknya seperti manusia. Apa alasan bagi para kolektor memilih boneka arwah menjadi koleksi? Adakah makna tersendiri dengan memiliki boneka arwah? Reporter Wanasari dan juru kamera Hairil Arisandi akan mengulasnya bersama dua praktisi boneka arwah di Medan. Pemirsa, akhir-akhir ini sedang hangat perbincangan mengenai spirit doll atau boneka arwah yang konon ceritanya ini digunakan untuk berbagai ritual keagamaan ataupun ritual lainnya. Dan saat ini saya berada di sebuah vihara, persisnya di kawasan Geraha Metropolitan Medan. Di sini saya melihat ada banyak sekali boneka-boneka spirit doll yang disemayamkan di sini, dan tentunya kenapa boneka-boneka ini disemayamkan di sini dan apakah ini juga untuk kebutuhan konten yang sedang viral saat ini, dan sesungguhnya kenapa sih dua orang narasumber yang akan saya ajak berbincang ini mengkoleksi boneka spirit doll. Saya akan berbincang bersama Kak Randi dan Bang Hendra. Halo, apa kabar Bang? Baik Mbak. Oke, Bang, saya melihat ada banyak pajangan sekali boneka spirit doll di sini. Boleh dijelaskan kenapa disimpan di sini? Untuk disimpan di sini biasanya kita ngasih doa untuk disembayangin, untuk didoakan gitu. Jadi bukan ada tujuan tertentu atau bagaimana biasanya gitu. Mungkin kita bisa ngobrol sekaligus menunjukkan boneka-boneka yang ada dipajang di sini, Bang? Boleh. Ya. Dan seiring berjalannya waktu, karena tingkat aborsi yang tinggi yang saya ucapkan tadi, jadi beberapa master atau guru tersebut membuatlah gumantong dari abu-abu kremasi, dari abu dupa yang disucikan dan dimantrai secara kebudayaan dan tradisi lokal sana. Oke, ini gitu. saya ngelihat boneka-boneka ini ada seperti mainan di kalungnya, mungkin dijelaskan itu apa, Bang? Mainan, oh ini ya. Nah, ini oke. Nah, kalung di sini, di kalung ini adalah abu dupa, abu kremasi dan abu turan sudah disucikan, dan satu ini adalah foto pembuat, guru yang membuatnya. Sebenarnya sih ini sebenarnya di dalam boneka ini masih banyak isinya, tapi nggak boleh kita bongkar karena kan bersifat sakral. Jadi yang nampak ini ya, ini jimat-jimat ini ya, inilah abu dari orang. Fungsinya untuk apa sebenarnya? Kalau di spiritual itu kita kan harus mengambil yang berunsur bernyawa, seperti yang bernyawa yang bisa memanggil seperti unsur alam lah, nah, seperti abu dupa yang disucikan ataupun unsur-unsur pohon-pohon yang ibarat unsur hawa untuk memanggil gaib itu untuk dapat masuk. Kalau di Thai begitu. Kemudian disucikan dan diberikan parita-parita suci, ditulisan aksara suci ini. Oh, artinya itu tulisan mantra yang ada di aksara suci. Sekitar 200-an lah. 200-an. Itu sudah berapa lama koleksi? Selama 15 tahun. Oke. Nah, apakah kepercayaan ini masih dianut sampai sekarang oleh masyarakat yang mungkin tahu tentang spirit doll ini? Ya, masih dianut. Masih dianut sih. Tadi ada yang menarik, Bang. Artinya ada material tertentu dalam tanda kutip Betul. di dalam membuat boneka ini Betul. juga. Mungkin boleh diceritakan kisaran harganya sampai berapa sih boneka-boneka ini? Boneka ini tergantung, kalau untuk boneka ya, kalau dari kisaran saya sekitar 1 juta sampai kadang 20 jutaan pun ada. Yang menentukan mahalnya itu bagaimana? Dari material dan pembuatnya. Master yang pembuatnya dari aksara tulisan. Kalau di Thai adalah bahan dari aksaranya, aksara dan master yang membuatnya dan material se-ekstrim yang dia buat. Nah, seperti ini kadang-kadang. Nah gini, ini kan semua bahan dari bahan ekstrim kan, dari ada minyak dari yang dibakar dari orang meninggal. Tapi begini ya, kalau jangan salah prasangka ya, kalau di Thai itu kan kebudayaan dari mereka itu diperbolehkan. Diperbolehkan. Kenapa saya ngomongin? Karena kan kita ada spirit lokal kita. Jangan nanti spirit lokal itu orang pikir kita spirit lokal mengambil abu tulang orang begitu. Bukan begitu sih. Ya, kalau di Thai itu sebenarnya mereka diperbolehkan karena itulah budaya tradisi mereka. Kalau ada yang meninggal karena kecelakaan, karena gantung diri, karena aborsi atau apapun, jadi pihak keluarga itu merasa bahwa arwah itu tidak akan kembali ke alamnya, bahkan akan gentayangan. Jadi tujuan itu kan mereka kan umumnya kremasi. Nah, sisa dari kremasi inilah diberikan kepada para biku ataupun para guru untuk disucikan.
disucikan dan dijadikan ajimat, dijadikan gumantong, jadi apa, untuk supaya dapat membantu orang menimbulkan karma baik. Jadi arwah itu lebih cepat reinkarnasi. Awal sekali ini viral bahwa ada unsur mistis yang ditonjolkan. Nah, kira-kira boneka-boneka ini benar nggak sih punya unsur mistis yang seperti yang viral di media sosial? Kalau dikatakan benar ada aja sih, karena selama 4 tahun terakhir saya mendalami tentang boneka arwah, dan selaku saya sendiri juga pembuat boneka arwah, ya memang ada entitas-entitas dari mereka yang mungkin nggak logika kita, seperti misalnya tadi kita hidupin AC tiba-tiba AC mati, TV bisa mati, dan banyak hal yang mungkin di luar nalar orang sehat gitu. Itu terjadi terkadang malam, ataupun kadang saya nggak ada di rumah, banyak hal-hal yang di luar nalar lah. Atau ini sebenarnya mungkin perlu diklarifikasi karena banyak sekali yang mengatakan ini hanyalah kebutuhan konten. Sebenarnya harus diklarifikasi seperti ini. Banyak hal-hal yang salah yang saya lihat dari konten selama ini untuk mencari sensasi masyarakat gitu. Karena sebenarnya kan hal-hal yang seperti ini tidak perlu dipertontonkan ke konten. Ini adalah koleksi pribadi dari setiap orang masing-masing yang dimana kita menganggap ini sebagai anak asuh sebenarnya. Artinya ini benar diperlakukan seperti anak? Iya, benar. Boleh diceritakan sedetail apa sih dalam merawat boneka-boneka ini, dan Karandi punya berapa banyak? Sekarang ada 37 boneka, itu karena berpatokan tempat juga sempit, jadi saya batasi jumlah. Ya seperti anak, kita makan harus bawa, kita makan kadang harus nawarin, terus gantikan baju, dandani, tetap seperti itu. Apakah itu nggak lebih ke halusinasi kita dengan sesuatu yang tidak bisa kita ajak bicara? Kalau dibilang kayak gitu mungkin kembali untuk teman-teman maaf yang tidak memiliki kemampuan atau something tersendiri, mungkin mereka nganggap itu ada gangguan mental, ada mungkin dari pra psikolog yang mengatakan ini aneh, tapi untuk kita yang bisa ngelihat itu ya fine-fine aja sih, kita tahu itu memang ada anak-anak di dalamnya. Baik, terima kasih Bang Hendra, Kak Randi. Jadi saya bisa kesimpulkan bahwa spirit doll ini kebutuhannya bukan sekedar untuk kebutuhan spiritual saja, selain juga hobi, tapi ada cinta, ada kesukaan terhadap spirit doll yang dimiliki oleh mereka. Demikian informasi dari Medan, Wanasari Hairil Arisandi, TV One mengabarkan.